Baiklah, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Florin Syariah Tatarigan, NPM 1917051011. Saat ini saya akan kembali menjelaskan mengenai tugas 14, yaitu mengenai mesin Turing untuk melengkapi tugas teori bahasa dan otomata. Sejarah mesin Turing sama seperti finite state automata dan pushdown automata yang dapat mengenali bahasa formal, maka mesin Turing juga dapat berperan sebagai mesin pengenal bahasa formal. Bahasa yang dikenali oleh mesin Turing ini adalah bahasa tanpa batas atau non-restricted language yang disebut juga sebagai himpunan terenumerasi rekursif atau recursive enumerable set. Model mesin Turing ini terdiri dari beberapa komponen, yaitu ada pengendali berhingga atau finite control, dan ada pita masukan dengan sifat panjangnya tidak terhingga, yaitu ujung kiri terbatas, ujung kanan tidak terbatas. Kemudian dapat ditulis maupun dibaca. Sel yang tidak berisi simbol masukan akan berisi simbol kosong atau biasa dilambangkan dengan B yang artinya blank. Model mesin Turing ini pada keadaan awal ini sel pertama dari pita ini berisi rangkaian simbol yang harus dikenali. Biasanya ini dinyatakan dalam bentuk A1, A2, sampai dia AN. Sel yang di sebelah kanan rangkaian simbol itu berisi nilai B. Berikut adalah model daripada mesin Turing seperti ini. Jadi dia yang di sebelah kiri itu A1 sampai dia AN, kemudian sebelah kanan itu nilai B-nya. Perbedaan antara mesin Turing dengan FSA dan PDA. Pada di FSA dan PDA ini pita masukan itu hanya dapat dibaca, sedangkan pada mesin Turing itu pita masukan hanya dapat dibaca dan ditulis. Kalau pada PDA dan FSA ini head itu hanya dapat digerakkan ke kanan, sedangkan pada mesin Turing head dapat digerakkan ke kiri maupun ke kanan. Pada FSA dan PDA ini pita dimasukkan hanya berisi string masukan, sedangkan pada mesin Turing pita masukan berfungsi juga sebagai tempat penyimpanan yang pada pengaksesannya tidak dibatasi. Definisi formal mesin Turing ini biasa dilambangkan dengan M, di mana M ini ada beberapa tuple. Q ini adalah himpunan berhingga status, biasa dilambangkan dengan A, B, C atau Q0, Q1, Q2, dan seterusnya. Ada dia lambang R, merupakan himpunan berhingga simbol yang muncul pada pita. Kemudian ada dia B, B ini merupakan elemen daripada R, melambangkan simbol blank atau kosong. Kemudian ada lambang sigma, ini merupakan simbol-simbol subset dari R, termasuk di dalamnya adalah B. Ada lambang fungsi transisi, ini untuk fungsi yang memetakan antara Q kali R itu, maka dia Q kali R, dimana dia juga bisa nilai L dikali R star. Kemudian nilai Q0 ini merupakan elemen daripada Q, yaitu status awal, dan himpunan final state atau state terakhir itu nilai F, dimana F ini juga merupakan bagian daripada Q. Definisi formal mesin Turing ini bisa juga dalam hal ini di mana nilai Q itu kita misalkan adalah A, B, C, dan E. Nilai R itu 01 X, Y, B. Nilai sigma itu adalah 01 dan B. State awal adalah A, kemudian final state adalah E. Jadi untuk fungsi transisi dimisalkan di sini dari state awal A dengan inputan 0 itu dia itu menuju B, X, dan R. Kemudian dari inputan A dengan inputan Y dia menuju D, Y, R, sampai dari inputan D dengan inputan B menuju E, B, dan R. Saat keadaan mesin Turing ini dicirikan oleh 3 hal, yaitu status sekarang atau Q, kemudian simbol yang sedang diterima atau dibaca, posisi head atau nomor sel yang sedang dibaca pada pita. Ini contoh keadaan sebuah mesin Turing. Contoh gerakan ke kiri ini oleh nilai fungsi transisi saat dia state awalnya itu
P dengan inputan XI, dia menuju Q, Y, dan L, di mana nilai X1, X2 sampai dengan XI dikurang 1P, X1 dikali XI ditambah 1 sampai dengan XN ini, dia itu sampai ke X1, X2 dikurang 1 kurang Y, XI tambah 1 sampai dia XN. Contoh gerakan ke kanan itu sama juga ke gerakan ke kiri, hanya ditambah dia dengan adanya nilai Q. Selanjutnya untuk deskripsi sesaat ini, sebuah mesin itu biasa juga dilambangkan dengan 7 tupel. Namun jika mesin tersebut mencapai status akhir, apabila tidak mencapai status akhir, dengan kata lain suatu kalimat W ini diterima oleh M jika terdapat rangkaian deskripsi sesaat sebagai berikut. Jadi untuk rangkaian deskripsi sesaat ini dia dilambangkan dengan lambang seperti ini. Contohnya itu saat nilai Q itu ada nilai A, B, C, dan D, dan E, kemudian R itu ada 01, X, Y, dan B, sigma atau inputan itu ada 01 dan B, state awal adalah A, state final state itu adalah E, dengan fungsi transisi, dinyatakan dalam tabel berikut. Maka komputer string 0011 oleh mesin Turing dinyatakan sebagai rangkaian deskripsi sesaat sebagai berikut. Itu dia dapat diterima. Unrestricted grammar dan mesin Turing. Di sini misalkan nilai W ini adalah kalimat yang dihasilkan oleh tata bahasa G, yaitu NT, S, dan P, di mana mesin Turing M ini menerima W yang bekerja dengan cara mensimulasi proses penurunan dari simbol awal S oleh tata bahasa G. Inputan awal yang dibaca oleh M ini merupakan W dan S. M ini juga menerapkan aturan produksi yang ada di dalam P dengan mengubah string yang terletak di antara tanda pagar ini, sehingga pada pita masukan suatu saat diperoleh oleh W pagar dan W pagar. Contoh di sini misalkan tata bahasa G dengan aturan produksi sebagai berikut. Di sini kita dapat menemukan mesin Turingnya. Demikian hasil presentasi daripada saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.